Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Nurzain Ismail, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan kelas AK18C, akan menyampaikan soal-soal dan jawaban dari ujian akhir semester Hukum Kesehatan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bunda dosen pengampu Ibu Sartika Dewi yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kita bisa menambah pengetahuan dan ilmu tentang hukum kesehatan. Baiklah, kita coba mulai untuk bisa menyampaikan mengenai soal nomor 1, pengertian hukum kesehatan. Menurut Van der Meij, hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan itu sendiri, meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana, maupun tata negara. Sedangkan tujuan hukum kesehatan itu adalah secara umum ada 4. 1. Memberikan informasi mengenai hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit di kalangan tenaga kesehatan itu sendiri dan juga fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Ketiga, mendorong terwujudnya praktik kedokteran atau kesehatan yang senantiasa mempedomankan ketentuan dalam hukum kesehatan. Yang keempat, membekali keahlian mengantisipasi terjadinya potensi masalah hukum dalam pelayanan kesehatan. Jadi tujuannya adalah tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian alasan diperlakukannya peraturan dan di dalam bidang kesehatan, yaitu agar pihak terkait mencapai tujuan hukum kesehatan itu sendiri, yang secara umum yaitu tercapainya keamanan dan keselamatan baik tenaga kesehatan maupun pasiennya. Jadi untuk keselamatan tenaga kesehatan maupun pasiennya. Kemudian pertanyaan pada nomor 2 mengenai pengertian sehat menurut undang-undang. Jadi menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, definisi sehat atau keadaan sehat yaitu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan pendapat pribadi saya berkaitan dengan definisi sehat undang-undang tadi adalah setiap seseorang dikatakan sehat apabila bukan hanya sehat secara fisik maupun psikis, tapi juga bisa memberikan suatu output atau hasil yang bisa menghasilkan produk berupa kegiatan sosial maupun ekonomi. Jadi tidak hanya secara fisik dan psikis saja, tapi bisa membuat suatu output. Kemudian nomor 3, dilihat dari kacamata hukum terkait perjanjian antar dokter dan pasien. Dalam hal ini disebut juga perjanjian terapeutik atau informed consent, yang artinya perjanjian antara pihak yang meminta kesembuhan atau dalam hal ini pasien atas penyakitnya kepada pihak yang menyembuhkan, dalam hal ini dokter, yang di dalamnya memenuhi unsur sahnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakup hukum, objek tertentu dan klausal yang halal. Meskipun di sini dokter tidak menjamin kesembuhan, tetapi dokter berjanji akan mengupayakan secara maksimal. Karena itu, suatu perjanjian
maka tentu ada sanksi bila tidak tercapainya isi dari perjanjian tersebut, baik bisa dituntut secara pidana, perdata ataupun administratif. Kita ke soal nomor 4. Yang menjadi pertanyaan adalah sumber-sumber hukum kesehatan. Yang pertama bersumber dari pedoman medis baik nasional maupun internasional. Yang kedua hukum pidana atau hukum perdata. Yang ketiga hukum kebiasaan. Dan yang keempat adalah jurisprudensi. Satu lagi masih ada, yaitu ilmu pengetahuan literatur medis. Yang mendominasi menurut saya dari sumber-sumber hukum kesehatan tadi adalah sumber hukum pidana dan perdata. Kenapa? Karena yang mana orang-orang awam umumnya bila berbicara soal hukum maka menyangkut secara pidana dan perdata saja. Misalkan terkait perjanjian dan sanksinya. Itu menurut pendapat saya. Kemudian pertanyaan nomor 5, bila saya seorang pengacara yang menangani persoalan pelayanan kesehatan, dalam hal ini BPJS, maka pasal apa yang saya terapkan? Yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Itu jelas. Jadi kita melayani klien, dan klien itu sebagai posisinya adalah konsumen dari pemberi jasa, yaitu pemerintah dalam hal ini melalui pelayanan kesehatan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tentang kesehatan, SJSN dan juga BPJS. Jadi itu mengakomodir hal-hal terkait pelayanan kesehatan, mulai dari praktek kedokteran, rumah sakit, rekam medis, sampai dengan persetujuan tindakan kedokteran. Jadi pasal yang pertama kita gunakan mengenai perlindungan konsumen, yang kedua mengenai pelayanan kesehatan. Jadi dengan dua pasal ini sebetulnya kita bisa menjadikan alasan untuk menuntut dari pelayanan yang kurang bagus dari BPJS atau jaminan sosial kesehatan lainnya kepada konsumen, dalam ini pengguna atau masyarakat. Kemudian pertanyaan ke nomor 6 mengenai definisi aborsi. Aborsi itu secara umum diartikan berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematiannya. Kemudian macam-macam aborsi itu kita sudah rangkum ada 4. Pertama adalah misaborsi atau kematian yang terjadi tanpa adanya pengeluaran dari hasil konsepsi, atau alasan janin yang meninggal tidak keluar itu belum jelas. Jadi ada yang sudah meninggal tapi alasan meninggalnya itu belum jelas. Itu misabortion. Yang kedua, abortus terapeutik, yaitu dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atas pertimbangan kesehatan wanita atau ibunya, di mana bila kehamilan itu dilanjutkan maka bisa membahayakan siapa? Kesehatan, keselamatan ibu si bayi tersebut. Yang ketiga, abortus septik atau abortus spontan dapat diikuti dengan komplikasi infeksi terjadi akibat tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur. Misalkan dilakukan bukan oleh tenaga medis atau biasanya yang klinik seperti itu. Ya kan? Kemudian keempat, abortus berulang. Artinya abortus yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih pada 3 bulan pertama kehamilan. Jadi pas trimester pertama itu sering terjadi keguguran 3 kali atau lebih. Kemudian dari abortus berulang itu dibagi 2, ada primer dan juga sekunder. Abortus berulang primer apabila selama keguguran itu tidak memiliki anak yang pernah hidup sebelumnya, jadi mati semua. Yang kedua, abortus berulang sekunder adalah yang pernah melahirkan anak yang hidup
sebelumnya. Jadi sudah pernah punya anak, namun kemudian keguguran sebanyak 3 kali atau lebih. Jadi itu abortus berulang yang sekunder. Baik, itu pertanyaan di nomor 6. Kita sekarang ke nomor 7 mengenai pengertian malpraktik. Malpraktik atau praktik yang buruk. Buruk di sini bila kita merujuk pada pasal 11 ayat 1 huruf B tentang tenaga kesehatan, maka praktik yang buruk itu berarti 1. Melalaikan kewajiban. 2. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. 3. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dan yang keempat adalah melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang. Jadi arti dari praktik yang buruk tadi mencakup 4 hal tersebut. Begitu. Kemudian nomor 8 mengenai macam-macam malpraktik. Ada 3 sedikitnya. Itu sudah saya rangkum. Pertama, malpraktik medik atau bentuk kelalaian profesional yang mengakibatkan luka berat pada pasien sebagai akibat langsung dari perbuatan atau pembiaran oleh dokter. Contoh kasus Jessica Santilan, yaitu transplantasi yang mematikan. Kedua, malpraktik etik, yaitu tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran yang diatur dalam kode etik kedokteran, meliputi etika, prinsip, aturan, dan norma yang berlaku. Contohnya adalah kasus dokter yang lupa mengambil logam yang tertinggal di dalam perut setelah operasi. Ketiga, malpraktik yuridis, yaitu pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran yang melanggar hukum positif. Di sini tentu ada 2, yaitu malpraktik perdata dan juga malpraktik pidana. Jadi kalau malpraktik yuridis perdata terjadi jika dokter melakukan tindakan ingkar janji atau wan prestasi. Kemudian malpraktik yuridis pidana adalah apabila perbuatan yang dilakukan maupun telah tidak dilakukan itu memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Kemudian pertanyaan nomor 9, pengertian eutanasia. Eutanasia itu adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang. Tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sakit dan menderita. Jadi dalam kedokteran ada istilah seperti itu. Nah, itu dibagi-bagi ada 4 jenis. Eutanasi aktif, yaitu dilakukan oleh dokter secara medis. Kedua, euthanasia pasif atau penghentian upaya medis oleh dokter. Ketiga, euthanasia volunteer, yaitu penghentian upaya medis atas permintaan sendiri. Jadi si pasien meminta kepada dokter untuk dilakukannya euthanasia. Yang keempat, euthanasia involunteer, yaitu euthanasia yang dilakukan saat pasien sedang pingsan. Kemudian 10, apakah hukum euthanasia diperbolehkan di Indonesia? Jawabannya jelas tidak. Nah, secara agama dalam hal ini Islam sudah jelas haram hukumnya apabila seseorang melakukan bunuh diri, apalagi meminta dibunuh atau diakhiri hidupnya. Seperti halnya bunuh diri juga, itu termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan pelaku bunuh diri akan kekal di neraka. Secara HAM juga tentu itu melanggar HAM karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga bertentangan dengan Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan ajaran masing-masing agama. Nah, itu tadi penjelasan
atau jawaban dari soal-soal UAS Hukum Kesehatan semester 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu karena dengan metode pelaksanaan UAS ini saya bisa mengikuti perkuliahan meskipun secara virtual, karena tidak hanya kita mencari tahu jawaban tapi juga kita tulis, kita coba sampaikan dengan bahasa yang kita miliki, sehingga sudah beberapa banyak tahapan tuh yang kita lakukan, sudah mencari tahu, kemudian menulis, dan juga menyampaikan. Itu semua menjadi pendukung untuk kita calon sarjana hukum dalam melewati masa-masa dinas nantinya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi saya yakin banyak kurangnya daripada lebihnya, karena saya juga masih belajar. Mohon bimbingan, kritik maupun saran, bila berkenan silakan diisi di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.